Alhamdulillah di kesempatan kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua gimana cara aku mengatur uang THR, tentunya versi ibu rumah tangga ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku pengen ngucapin ke teman-teman semua yang sudah subscribe channel aku dan yang belum subscribe, nonton dulu ya teman-teman video aku seperti apa. Kira-kira kalau memang bermanfaat, boleh dong kalian tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini suamiku diberikan THR dari kantornya, dan alhamdulillahnya juga ini setiap tahun. Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya juga dapat THR ya teman-teman. Dan yang pertama pastinya aku mengucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diberikan, dan juga doa kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, support kepada keluarga. Dan pastinya aku juga berdoa semoga teman-teman selalu dalam keluasan dan keberkahan rezeki, dicukupkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala kekurangan. Di sini aku ada beberapa poin ya teman-teman tentang perencanaan THR, terutama di bulan ini. Pastinya ada pos-pos yang harus kita rinci sebelum kita mengeluarkan THR, yaitu untuk apa. Dan perayaan Idul Fitri ini memang kita disunahkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita ya teman-teman. Jadi memang mudah-mudahan di hari Idul Fitri ini kita bisa saling silaturahmi, kemudian bisa saling berbagi dan saling memaafkan tentunya. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi untuk THR itu kan merupakan bonus yang kita terima setiap tahun. Jadi memang sebisa mungkin ada tetap alokasi untuk kita menabung, meskipun di bulan ini kita banyak keinginan, tapi tetap untuk menabung ini menjadi alokasi juga untuk kita. Dan di sini aku akan budgeting untuk THR versi aku ya teman-teman. Alhamdulillahnya suamiku menerima 4.500.000, dan insya Allah untuk tabungannya 20% dari total keseluruhan yang diterima. Kemudian untuk sedekah 10%. Kemudian untuk orang tua ini 20%. Kemudian untuk kebutuhan anak ini aku alokasikan di 20%. Kemudian untuk kebutuhan suami dan istri itu di 20% juga. Kemudian untuk THR, maksudnya untuk berbagi kepada saudara atau mungkin keluarga dekat, ini sekitar 10%. Terus jangan lupa juga ya teman-teman, kita memberikan kepada orang tua kita, meskipun orang tua itu tidak menilai dari segi jumlah materi yang kita berikan ya, mau banyak mau sedikit, tapi yang penting ketika kita memberikan kepada orang tua itu ada rasa bahagia yang kita rasakan ya teman-teman. Apalagi kita ingat bahwa restu orang tua itu mendukung apa yang kita lakukan sampai sekarang ini. Jadi insya Allah rezeki kita akan semakin berkah. Nah dari persentase itu kemudian aku bisa jabarkan kalau untuk tabungan ini aku sisihkan 900.000, kemudian untuk sedekah ini 450.000 rupiah. Dan untuk sedekah ini bisa kita gunakan untuk zakat fitrah atau mungkin zakat mal, yang terutama memang zakat fitrah dulu ya teman-teman. Kemudian kita berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan, seperti orang-orang yang kurang mampu atau mungkin ada dari keluarga dekat kita yang memang benar membutuhkan. Dan untuk orang tua ini aku bagi dua ya teman-teman. Jadi 900.000 kita bagi dua untuk ibu mertua dan untuk mama kita gitu ya. Jadi untuk kebutuhan anak di 20% ini 900.000. Ini biasanya aku untuk membeli baju-baju anak-anak atau mungkin sendal gitu. Ya meskipun memang
pinter-pinternya kita milih-milih baju yang sesuai dengan budget ya teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan suami dan istri ini termasuk mungkin membelikan baju untuk suami, atau mungkin keperluan kita, atau mungkin kita ada beli bingkisan, itu aku ambil dari 20% THR ini ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya kenapa kita memang harus merencanakan dari awal. Dan untuk alokasi THR ini biasanya kita akan bagi-bagi untuk saudara terdekat atau mungkin keponakan ya, seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita bisa berbagi kepada saudara-saudara atau mungkin kerabat kita yang membutuhkan, meskipun gak banyak, tapi kita ada rasa bahagia gitu teman-teman, karena hormon cinta kita keluar. Dan ini momennya itu kan cuma setahun sekali. Jadi mudah-mudahan ketika kita berbagi, kita akan mendapatkan keberkahan rezeki ya teman-teman. Apalagi kalau sekarang kan model amplopnya yang biasa kita buat berbagi itu kayak gemes gitu ya teman-teman. Jadi momennya ini kan sangat dinantikan ketika kita bisa kumpul dengan keluarga. Nah, ini uangnya udah aku tukerin ya teman-teman. Jadi langsung aku siapkan amplop-amplopnya biar enak gitu teman-teman. Jadi kita poskan untuk tabungan. Jadi ini untuk antisipasi ketika kita nanti setelah lebaran, mudah-mudahan kita nggak bingung gitu ya ketika ingin membeli sesuatu, karena memang setelah lebaran itu kan kehidupan terus berjalan gitu ya. Jadi kalau nggak kita pinter-pinter, kita akan repot sendiri. Nah, kemudian untuk sedekah ini 450 langsung aku masukkan ya untuk orang tua juga. Nah, ini udah aku tukerin 10 ribuan ya. Mungkin nanti orang tua juga mau digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, seperti itu teman-teman. Terus untuk kebutuhan anak, ini juga langsung aku masukin di amplop besar seperti ini. Selanjutnya ini untuk kebutuhan suami dan istri, ini juga langsung aku masukkan ke posnya ya teman-teman, 900.000 rupiah. Dan yang terakhir ini adalah momennya sangat dinantikan ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga dekat. Kita bisa berbagi, meskipun ya memang gak banyak ya, tapi teman-teman bisa rasakan sendiri ketika kita berbagi itu memang ada rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Dan uang THR itu kan memang titipan ya teman-teman, titipan dari Allah untuk kita sampaikan juga ke orang lain yang membutuhkan. Nah, dengan seperti ini lebih mempermudah kita bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik, meskipun uang THR ya teman-teman. Jadi kita tetap harus punya satu mindset bahwa uang THR pun juga di situ ada hak orang lain, dan di rezeki yang kita miliki itu juga ada rezeki orang lain. Jadi kayak kita tuh cuma perantara ya teman-teman. Dan kalaupun kita punya keinginan kita pengen beli baju atau mungkin pengen beli sandal atau yang lain, itu sih menurut aku sah-sah aja ya teman-teman. Yang penting kita harus ingat bahwa kita harus mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu sebelum akhir bulan Ramadan. Dan untuk tahun ini kalau
disetorkan dalam bentuk uang itu di daerahku 40.000 ya teman-teman, atau mungkin bisa teman-teman zakat fitrahnya berupa beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Dan untuk teman-teman yang di luar sana untuk tahun ini belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk menerima THR, kita bisa kok teman-teman bikin THR sendiri. Jadi insya Allah nanti setelah lebaran ini kita mulai untuk menabung ya, setiap kita ada uang lebih gitu dalam bentuk sinking fund Idul Fitri ya teman-teman. Sampai di sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Dan untuk yang belum subscribe, mohon dukungan like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you in 19 episode dan assalamualaikum.